Halo, saya Tasya Felder. Kita jumpa lagi di serial podcast Perempuan Lawan Pandemi. Podcast ini adalah hasil kerjasama Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB dengan Magdalin.co. Teman-teman, pandemi membuat dunia usaha babak belur. Dampaknya hingga Oktober lalu sudah lebih dari 6,4 juta tenaga kerja yang dirumahkan dan atau terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK. Ini adalah data dari Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia. Nah, kalau kita melihat data yang dikeluarkan oleh pemerintah, ini angkanya meningkat drastis dari sebanyak 3,5 juta di bulan Juli. Ini artinya sudah hampir 2 kali lipat. Sektor usaha yang paling banyak merumahkan hingga melakukan PHK adalah sektor tekstil, disusul kemudian transportasi darat, lainnya adalah restoran, perhotelan, alas kaki, retail, dan juga farmasi. Bagi yang masih bekerja, perusahaan juga mesti beradaptasi dengan melakukan pemotongan penghasilan bagi seluruh karyawan agar roda perusahaan tetap berjalan. Nah, di episode kali ini kita akan membahas bagaimana dampaknya bagi perempuan. Juga seperti apa kondisi ekonomi ini sebaiknya direspon agar keluarga bisa bertahan dan selamat di masa sulit. Dan untuk membahasnya saya sudah bersama dengan juru bicara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ibu Ratna Susianawati. Selamat siang Bu Ratna, apa kabar? Selamat siang Mbak Tasya, kabar baik dan tentunya salam sehat ya untuk kita semua. Iya, salam sehat juga Bu. Nah Bu Ratna, ini kan pandemi memang memukul hampir semua sendi perekonomian. Banyak yang kehilangan pekerjaan, juga mengalami kondisi finansial yang tidak menentu. Tentunya hal ini mendorong perempuan untuk turut membantu perekonomian keluarga. Bagaimana pengamatan dari Kementerian PPPA terhadap situasi ini? Iya Mbak Tasya, sebelum kita nanti diskusi atau kita berbincang tentang lebih lanjut dampak dan sebagainya, izinkan saya untuk mencoba mengulas sedikit ya bagaimana pandemi COVID-19 ini di akhir tahun 2019. Ini kan ceritanya di tahun 2019 ya, ketika salah satu negara terpapar kondisi ini, kemudian akhirnya lebih dari 200 negara terpapar termasuk Indonesia. Artinya kejadian ini terjadi tidak hanya di Indonesia tetapi hampir di sekian ratus negara di dunia. Nah, kemudian prosesnya di Indonesia sendiri, tingkat keterpaparan ini dimulai ketika sudah mulai teridentifikasi di bulan Februari, kalau tidak salah Februari 2020. Artinya ini semua menimbulkan kita semua harus berbuat apa. Ini yang menurut kami juga patut kita lihat progresnya ya, upaya-upaya apa yang sudah dilakukan dalam rangka upaya pencegahan COVID-19 yang kemudian dalam prosesnya ini menjadi kategori bencana meskipun bencana non alam. Nah, semua kementerian atau pemerintah tentunya melakukan berbagai upaya sesuai dengan tugas dan fungsinya, termasuk ketika di medio bulan Maret yang lalu tahun ini pemerintah atau presiden juga kemudian dengan langkah cepat membentuk satuan tugas COVID-19 yang kemudian diketahui oleh BNPB. Nah, dalam prosesnya kalau kita melihat dampak dari pandemi COVID-19 ini, memang awalnya kan pasti pasti fokus kita ada kesehatan karena ini virus ya, kesehatan. Tetapi ternyata dengan seiring berjalannya waktu, ini juga dampaknya menjadi multidimensi ya, menjadi kompleks. Tidak hanya persoalan kesehatan, tetapi tadi ekonomi, kemudian juga tatanan sosial kehidupan masyarakat. Karena pada hakikatnya masyarakat Indonesia ini kan masyarakat yang komunal, senang berkumpul. Nah, sementara pandemi COVID-19 ini kan menginstruksikan supaya kita untuk menjaga jarak gitu ya, batasan. Ini juga menjadi sesuatu yang harus juga dalam pola kehidupan masyarakat juga menjadi sesuatu yang dia juga harus beradaptasi gitu ya, masyarakat harus beradaptasi. Nah, kemudian dalam konteks tentunya dampak-dampak dari pandemi COVID-19 ini dari sisi kesehatan, bagaimana kita kemudian memasifkan, ini menjadi gerakan bersama menurut saya ya, tidak hanya pemerintah tapi gerakan semua pihak, mulai dari pemerintah, masyarakat dan semua baik itu individu ataupun kelompok untuk melakukan berbagai upaya dalam konteks pencegahan yang kemudian kalau kita masifkan sampai dengan saat ini adalah gerakan 3M, memakai masker, mencuci tangan, kemudian juga menjaga jarak. Ini artinya saya mencoba ini akan mengalirkan kepada peran perempuan ya. Nah, kemudian
apa yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak? Tentunya bersama-sama dengan kementerian lembaga yang lain, karena dalam prosesnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan juga menjadi salah satu anggota dari Satgas COVID-19. Artinya kita juga dituntut untuk melakukan sesuatu, bagaimana apa yang harus bisa kita lakukan untuk melindungi perempuan dan anak sesuai dengan tugas dan fungsinya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Nah, tadi berbicara dari apa yang dilakukan Kementerian Pemberdayaan Perempuan, karena memang ini awalnya adalah sektor kesehatan, tentunya kita memasifkan tadi gerakan-gerakan 3M supaya juga meminimalisir tingkat keterpaparannya, karena cepat sekali kan pandemik atau COVID ini virus, jadi penyebarannya pun juga sangat cepat. Nah, yang kita lakukan itu. Kemudian yang kedua dari aspek ekonomi, karena kemarin juga begitu muncul adanya PSBB ya, pembatasan sosial berskala besar, kemudian juga bagaimana sistem pendidikan kita, anak-anak kita, sistem pembelajarannya harus dilakukan di rumah dengan pembelajaran jarak jauh dan sebagainya. Kemudian juga bagaimana aktivitas ini nyaris dalam 6 bulan pertama ya, kalau kita boleh menyebut ya, 6 bulan pertama ini kan semua aktivitas kita dilakukan di rumah. Nah, kemudian juga bagaimana ketika ini juga dampaknya tentunya ya tadi, ketika juga di sektor ekonomi ternyata juga banyak misalnya kasus-kasus pemutusan hubungan kerja. Nah, bagaimana perempuan kiprahnya ini menjadi sangat penting. Kalau tadi dikatakan perempuan punya peran yang dominan ya, bahkan dikatakan perempuan sebagai manajer ya, waktu itu ini perempuan sebagai manajer, karena apa, memang peran sentralnya tidak hanya terbatas pada ibu-ibu yang memang ibu rumah tangga, tetapi banyak juga kan perempuan-perempuan yang beraktivitas di ruang publik. Bagaimana mengatur waktu, mengatur keseimbangan, di satu sisi tetap harus memainkan peran domestiknya, tetapi di satu sisi dia juga sebagai istilahnya juga bekerja di luar rumah. Nah, ini juga tentunya menjadi satu hal yang ketika betul-betul sebagai manajer keluarga ya, bagaimana mengatur ekonomi keluarga, sementara kan situasinya tetap berjalan seperti biasa ya, hanya kondisinya yang memang menuntut untuk berpikir keras. Jadi itu yang kita lihat. Kemudian juga bagaimana dampak juga dalam waktu yang sampai dengan saat ini berjalan hampir berapa bulan ya Mbak Tasya ya? Sudah kurang lebih 9 bulan. 9 bulan ya, hampir 1 tahun ya, katakanlah hampir 1 tahun, karena sebentar lagi Desember. Ini artinya dalam waktu yang sangat panjang ini, setahun ini juga tentunya upaya-upaya pemulihan juga menjadi penting ya. Jadi sekali lagi peran perempuan menjadi sangat penting, tetapi sekali lagi tidak meninggalkan peran anggota keluarga yang lainnya. Jangan sampai nanti ini kok perempuan, tetapi memang peran yang tadi mengatur bagaimana di viral-viral di medsos ya, anak yang belajar dengan kelucuan-kelucuannya seorang ibu dengan kesabaran, dengan di satu sisi harus mengatur dia sendiri juga punya kesibukan, tetapi bagaimana menyeimbangkan ini menjadi sangat penting menurut saya. Jadi sekali lagi ini menjadi apa ya? Menjadi tantangan ya dalam situasi yang sulit ini. Ini menjadi sekali lagi perempuan dan beserta keluarga, beserta masyarakat itu menjadi satu pilar yang ada di garda terdepan. Iya betul, memang peran dan sosok perempuan ini memang merupakan peran yang sentral begitu ya, dan ternyata perempuan juga merupakan sosok yang kuat karena dengan adanya banyak tantangan di masa pandemi ini, juga tantangan termasuk juga tantangan ekonomi tadi, ini ternyata banyak sekali perempuan yang akhirnya memulai, mungkin juga karena dampak suaminya terkena PHK, begitu ya, dia akhirnya banyak sekali perempuan yang memulai usaha rumah tangga. Nah, ini bagaimana dukungan dari pemerintah? Ya, ini yang kemudian juga kalau kita melihat dari ada sisi-sisi positif ya. Ketika sedikit memaksa, kreativitas harus dibangun dari rumah. Ya, artinya kan dari keluarga. Bagaimana mengisi waktu yang mungkin saat ini banyak juga tantangan bagi kita pekerja perempuan-perempuan yang bekerja di luar rumah gitu ya. Artinya keseimbangan ketika juga harus menjadi figur ibu, tapi di satu sisi juga bagaimana menyeimbangkan dengan aktivitasnya ketika punya kesibukan di luar rumah, tentunya dengan profesinya yang berbeda-beda. Nah, ini tentunya menjadi tantangan tersendiri ya, ketika waktunya biasanya kita sudah keluar rumah jam berapa Mbak Tasya? Kalau di Jakarta ya, katakanlah keluar rumah berapa waktu? 8 jam lah, katakan 8 jam kita full di kantor, tetapi atau di aktivitas lain di ruang publik, tapi ketika itu memaksakan harus semuanya totality
24 jam ada di rumah. Apa yang harus dilakukan? Tentunya ruang-ruang kreativitas ini artinya memunculkan, kalau saya melihat justru dari cerita-cerita di masyarakat ya, muncul bakat-bakat terpendam loh. Yang selama ini seorang perempuan misalnya ya, karena kreativitasnya selama ini mungkin bekerjanya rutinitas ya, memang itu rutinitas pekerjaan di kantor atau di ruang-ruang publik lainnya. Tapi ketika kembali ke rumah, dia kan juga harus tetap mengerjakan tugas di kantor, tapi bagaimana sekali lagi manajer rumah tangga tadi, manajer keluarga tadi, dia tidak akan kehilangan kreativitasnya. Akhirnya dari kebiasaan yang selama ini agak terbengkalai misalnya, contoh sederhana, hobi menanam. Hobi menanam misalnya. Ketika karena ini imun, ingat di bulan-bulan pertama Mbak Tasya, ketika semua minum kita minum jamu misalnya, akhirnya kembali nanam-nanam ya. Nanam di seputar rumah, kita apotek hidup dan sebagainya. Nah itu kan ruang-ruang kreativitas yang mungkin selama ini kita tidak cukup punya waktu untuk itu. Tetapi ternyata dari hal-hal kecil itu setelah prosesnya dirasakan, oh akhirnya punya ide lagi, saya ingin mengembangkan dalam hal yang lebih luas lagi, bekerja sama dengan pihak lain untuk mengembangkan usaha-usaha yang sebetulnya tidak pernah terbayang, tetapi kemudian ini menjadi sebuah ruang kreativitas tersendiri untuk tidak mengurangi produktivitasnya di masa yang sulit ini. Jadi memang sosok perempuan ini memang luar biasa ya Bu Ratna, karena di tengah keterpaksaan justru yang keluar adalah kreativitas, kemudian juga akhirnya banyak sekali usaha-usaha rumah tangga yang dilakukan. Nah ini dari pemerintah sendiri bagaimana dukungannya? Ya, pemerintah tentunya hal yang sifat positif pasti kita dukung dan kita support ya. Sebetulnya di masa sebelum kita menghadapi situasi yang berbeda, saya selalu menganggap ini situasi yang berbeda, kita juga sudah mengembangkan model-model pemberdayaan perempuan yang basically-nya ada di rumah tangga. Yang kita dulu beberapa waktu yang lalu mengembangkan yang namanya industri rumahan. Ini sebetulnya industri yang dikelola oleh perempuan, betul-betul rumah berskala rumah tangga dengan konsentrasi kepada upaya-upaya membangun produktivitas ekonomi perempuan ya di sana. Nah ini kemudian dalam prosesnya karena situasi pandemik, karena situasi yang berbeda, tentu dalam policy ya artinya ya, Kementerian Pemberdayaan Perempuan juga melakukan kita menyebutnya sebagai realokasi dan refocusing anggaran. Jadi kemarin kegiatan kita, dan ini hampir dilakukan oleh semua kementerian ya, oleh pemerintah, melakukan refocusing dan juga realokasi dari anggaran-anggaran yang ada untuk berfokus pada penanganan COVID-19. Tentunya Kementerian Pemberdayaan Perempuan juga melakukan hal yang sama ya. Kita juga memberikan aksesibilitas kepada perempuan untuk mendapatkan stimulus ekonomi, itu yang juga dilakukan. Kemudian kita juga sekali lagi penanganan COVID-19 ini tidak bisa dikerjakan sendiri Mbak Tasya. Ini harus kerja bersama, kerja multi pihak. Jadi kita juga menggandeng organisasi perempuan, forum-forum ekonomi yang dikembangkan oleh perempuan. Misalnya kemarin atau bahkan sampai dengan saat ini kan kita masih kebutuhan akan misalnya alat pelindung diri. Misalnya contoh kecil masker. Kita bekerja sama dengan misalnya PEKA, kemudian dengan ASPUK. Bagaimana pemberdayaan ekonomi ini kita kembangkan dari perempuan-perempuan dengan melakukan pembuatan misalnya APD. Nah itu yang kita lakukan, dan ternyata itu juga memberikan dukungan yang meskipun artinya tidak sebesar yang kita bayangkan, tetapi ini justru menjadi kreativitas tersendiri ketika ibu-ibu kelompok-kelompok perempuan ini bisa kita dorong dengan salah satunya produktivitas itu dengan membuat alat-alat pelindung diri ya, misalnya masker, didampingi oleh kelompok-kelompok yang selama ini bermitra dengan kita. Luar biasa, berarti dukungan dari pemerintah terhadap kaum ibu dan juga kaum perempuan ini total sekali ya Bu Ratna ya, mulai dari materi, kemudian juga pengetahuan, keterampilan. Ini apakah ada penyesuaian-penyesuaian tentunya ya yang dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan dukungan itu, karena misalnya biasanya dilakukan penyuluhan secara langsung ke lapangan, ini kan harus jarak jauh begitu melakukan, mungkin adakah webinar atau apa gitu untuk melakukan penyuluhan-penyuluhan untuk pemberdayaan perempuan? Iya, kita juga kemarin berkoordinasi dengan beberapa
dunia usaha ya, dengan dunia usaha juga mengembangkan ini semua. Misalnya kita juga pelatihan, akses terhadap pelatihan itu juga saat ini dengan kondisi yang saat ini tidak memungkinkan untuk banyak keluar, artinya kan bagaimana akses informasi ya, bagaimana mengembangkan tadi produktivitas, kreativitas. Kita juga misalnya dengan Excel Axiata, mereka ada pelatihan yang namanya Sisternet. Nah, itu bagaimana perempuan-perempuan semua berkumpul untuk saling berkomunikasi, saling sharing informasi bagaimana ketika meningkatkan produktivitas kreativitasnya, misalnya sama-sama membuat masker misalnya, bagaimana cara yang lebih, saat ini masker malah menjadi sesuatu tren untuk fashion gitu ya, nah, dan sebagainya. Tidak sekedar hanya menjadi alat pelindung diri ya, tetapi bagaimana itu juga menjadi masuk dalam tren fashion, kemudian menjadi industri-industri yang dikembangkan sampai dengan saat ini. Kemudian kita juga misalnya pelatihan-pelatihan yang kemarin sekedar hobi, misalnya terkait dengan beauty, misalnya salon dan sebagainya. Itu juga kemarin kita bekerja sama, misalnya ada dengan Mustika Ratu, misalnya itu kita juga. Nah ini upaya-upaya yang kita lakukan. Artinya pelatihan-pelatihan juga kita kembangkan meskipun itu menggunakan jalur-jalur daring ya saat ini, karena memang akses untuk bertemu bertemu secara langsung kan sulit, tapi bagaimana kita bisa menjembatani itu, dan itu menjadi sesuatu yang menarik selama kita hampir setahun ini menghadapi situasi sulit itu. Jadi kita tidak pernah berhenti untuk mengembangkan. Banyak sekali program-program yang sudah dilakukan ternyata ya Bu Ratna. Baik, nah ini untuk menyelamatkan kondisi perekonomian keluarga seperti yang tadi sudah kita bahas bersama, bahwa perempuan juga ternyata memiliki kreativitas di tengah keterbatasan dan juga keterpaksaan, tetapi di saat yang sama ternyata banyak sekali beban yang dihadapi oleh kaum perempuan begitu ya, karena pada saat pandemi ini terutama di mana anaknya belajar dari rumah harus 24 jam didampingi, kemudian juga harus membantu perekonomian keluarga di mana mungkin suaminya juga mengalami PHK atau pengurangan penghasilan. Nah ini bagaimana Kementerian PPPA melihat situasi ini? Ya, ini masih punya relevansi dengan yang kita tadi diskusikan ya Mbak. Sebetulnya sekali lagi akses terhadap informasi, kemudian juga bagaimana peluang, memanfaatkan peluang ketika perempuan ini lebih banyak di rumah menjadi catatan penting ya sebetulnya. Apa yang bisa kita lakukan untuk itu? Tentunya juga kita terus mendorong ya upaya-upaya kreativitas tadi. Kemudian yang juga menjadi menarik ya ketika di awal-awal ketika kita berbicara bagaimana keluarga ini menjadi garda terdepan dalam konteks pencegahan COVID-19 ini. Kita juga memasifkan gerakan-gerakan kolaborasi dengan semua pihak Mbak Tasya. Kita di awal tahun kemarin begitu pandemik ini muncul, kita menginisiasi gerakan jaga keluarga yang kemudian kita portalnya sudah ada juga masuk di situsnya BNPB ya, bersama jaga keluarga. Ini sebetulnya adalah kolaborasi multi pihak. Jadi tidak hanya di tingkat kementerian lembaga tetapi juga dengan daerah dan masyarakat. Dan termasuk juga dengan komunitas-komunitas yang selama ini sudah dibentuk oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Apa gerakan bersama jaga keluarga itu? Adalah gerakan untuk memasifkan upaya-upaya pencegahan, penanganan COVID-19 ini termasuk pemberdayaan. Apa yang bisa kita lakukan di sana? Kita bekerja sama juga dengan Kementerian Dalam Negeri, termasuk juga dengan BNPB, kemudian dengan BKKBN, dengan Kementerian Desa, ini untuk bagaimana sebetulnya mendorong semangat ini tidak hanya dilakukan di pusat, tetapi ini kan juga koordinasi dengan masyarakat di grassroots menjadi sangat penting ya. Pemahaman kepada masyarakat di akar rumput itu menjadi penting. Jadi supaya apa yang kita lakukan dengan gerakan yang ini ada 10 aksi sebetulnya. Gerakan berjarak ini mulai dari bagaimana menjaga keluarga, bagaimana menyiapkan alat pelindung diri, bagaimana cara pola berkomunikasi yang awalnya harus bertatap muka kemudian menjadi daring dan sebagainya. Nah ini yang langkah-langkah yang kita lakukan termasuk upaya-upaya untuk mempromosikan produk-produk yang sudah dikembangkan oleh perempuan-perempuan untuk bisa juga ini diakses oleh perempuan yang lain di satu daerah kepada daerah yang lain.
Jadi dukungan psikologisnya juga ada dari gerakan-gerakan tersebut ya Bu Ratna, sehingga perempuan juga tidak merasa sendirian untuk mengatasi beban-beban Oh yang ternyata di selama luar sana ini. kita itu bersama-sama loh. Iya. Kalau ini kita bersama-sama menyelesaikannya pun bisa bersama-sama. Tidak hanya mengalami tingkat tekanan yang untuk dirinya sendiri, ternyata di luar sana bahkan di seluruh dunia mengalami hal yang sama. Nah, ini juga menjadi sangat penting untuk memotivasi ya, karena juga ini juga menarik Mbak Tasya nanti, karena selama hampir setahun ini juga tidak hanya kesehatan secara fisik ya, tapi mental juga menjadi sangat penting. Ini juga menjadi kemarin yang masuk kepada kami, ternyata tekanan mental juga menjadi salah satu tantangan yang kita hadapi selama kita menghadapi pandemi COVID-19 ini. Nah ini bagaimana untuk para perempuan begitu ya, untuk kaum perempuan ini dari Kementerian PPPA sendiri mendukung kaum perempuan yang mengalami tekanan mental, atau juga bagaimana menjaga kesehatan mentalnya agar kaum perempuan ini tetap kuat ya menghadapi terutama di masa-masa pandemi seperti ini. Iya, membangun rasa gembira. Membangun rasa gembira ini menjadi sangat penting, karena di awal, karena ini yang waktu itu kan sosialisasi kita dan juga yang digelurakan kepada masyarakat bahwa salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah membangun rasa percaya diri gitu ya. Ketika stres kita tinggi, ternyata itu dampaknya penurunan kepada imunitas kita ya. Iya, betul. Nah, bagaimana ini gembira ini bisa dimaknai mulai dari keluarga. Gembira dalam situasi saat ini, gembira untuk menyongsong menjadi lebih baik, gembira untuk nanti juga siap-siap dengan kondisi tatanan baru gitu ya. Nah, tapi ternyata ini juga ketika tadi waktu kita banyak sekali di rumah dengan akumulasi masalah-masalah yang dihadapi setiap hari, betul. Tugas yang sangat tentunya sangat multi kompleks ya. Itu tentunya tidak dipungkiri, ternyata juga menimbulkan rasa kecemasan, bahkan kalau dikatakan stres juga iya ya, karena situasinya juga berbeda. Nah, ternyata ini juga menjadi pemikiran kita Mbak Tasya. Akhirnya lagi-lagi ini banyak juga ibu-ibu akhirnya kan, karena tadi dikatakan sebagai multiplier gitu ya, multiplier dalam keluarga, semua kan dipikirin kan, kalau perempuan dari mulai bangun tidur sampai apalagi Mbak Tasya sampai kepada semua keluarganya istirahat terus, rutinitas seperti itu, bayangkan dalam jangka waktu yang menurut saya cukup panjang ya. Ini bagaimana? Nah, ternyata juga menimbulkan tadi persoalan kesehatan mental. Apa yang kita lakukan karena banyaknya aduan, banyaknya masalah-masalah ini, akhirnya akses konseling itu kan menjadi penting. Kalau kita sudah curhat itu kan enak ya, meskipun dengan batasan curhat gitu. Nah, bagaimana untuk membersihkan ruang aksesibilitas untuk konseling? Kementerian Pemberdayaan Perempuan bekerja sama dengan kantor staf kepresidenan, KSP dan Kominfo membuka layanan sejiwa. Ini khusus. Jadi ada layanan konseling yang terkoneksi ke Satgas Gugus Tugas, ke teleponnya 119 extension 8. Di situ bisa curhat apapun lah tentang COVID ini ya. Tapi harapan kita juga kalau perempuan itu sudah unek-uneknya keluar kan enak ya. Jadi teman-teman perempuan kalau ada yang mengalami mungkin ingin berbagi ataupun ada hal-hal yang ingin diungkapkan tetapi tidak ada teman untuk berbagi, ini tinggal telepon saja ke 119 extension 8. Ya, itu kebetulan ada di Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Nanti bisa ya, apa yang disampaikan mudah-mudahan kita bisa mencarikan solusinya. Iya, Bu Ratna, kalau misalnya kita berbicara mengenai harus berbagi untuk menjaga kesehatan mental, ini memang penting sekali karena tantangan yang dihadapi oleh perempuan ini berlapis sekali ya di masa pandemi ini, mulai dari tertular COVID-19 terutama untuk pekerja di garda terdepan ya, kemudian juga adanya ancaman kehilangan pekerjaan, beban ganda, hingga meningkatnya kekerasan berbasis gender. Nah, ini bagaimana pantauan dari Kementerian PPPA tentang dampak pandemi ini terhadap kekerasan berbasis gender? Ini juga menjadi salah satu kemarin fokus kita Mbak Tasya. Kita pikir dampak ini ternyata menjadi dampak yang sangat multi kompleks ya. Awalnya dari kesehatan, ekonomi, ternyata juga memunculkan dampak yang lain. Karena tadi sirkulasi proses yang sangat banyak di rumah, kemudian kondisi-kondisi yang sangat berbeda ya, terutama dari sisi ekonomi. Persoalan-persoalan ekonomi ini dampaknya dalam relasi suami istri, dalam keluarga,
ini ternyata juga dampaknya kemarin yang kita temui tidak hanya di Indonesia, ternyata ini di dunia juga. Kekerasan berbasis gender. Muncul kekerasan dalam rumah tangga terutama ya KDRT. Karena ya tadi kondisi secara psikis tertekan gitu ya. Kemudian kondisi ekonomi juga mempunyai dampak yang luar biasa, PHK, bagaimana mengatur keuangan yang kondisi yang sulit, pendapatan juga bagi yang melakukan usaha juga berkurang dan sebagainya. Nah, ini tentunya juga membuat satu situasi yang sulit dalam satu keluarga. Akhirnya apa? Ini menjadi kasus-kasus kekerasan berbasis gender yang sangat banyak itu adalah korban kekerasan dalam rumah tangga. Jadi ini yang kemudian kita antisipasi yang tadi saya ceritakan ke Mbak Tasya, sebetulnya tidak hanya kekerasan secara fisik tetapi kekerasan secara mentally. Artinya ini yang harus kita lakukan. Nah, KPP apa yang dilakukan tadi dengan layanan sejiwa, konseling, kemudian juga bagaimana situasi ini juga mendorong. Karena sekali lagi persoalannya paling banyak karena ekonomi ya, karena ekonomi akhirnya memunculkan kasus-kasus kekerasan berbasis gender seperti KDRT tadi. Nah, ini yang kemudian kita lakukan adalah bagaimana menjawab persoalan itu. Ya tadi tidak hanya terjadi kepada perempuan, ini bagaimana membangun komunikasi relasi ya, terutama dalam konteks suami istri, dalam keluarga. Nah, ini yang juga menjadi perhatian kita. Nah, bagaimana ini yang selalu kemudian kita dorong supaya ada muncul ruang-ruang kreativitas untuk bisa, artinya kreativitas dan produktivitas yang kemudian memacu untuk juga income ya, pendapatan yang kembali seperti normal sebelum situasi ini terjadi. Kalau kementerian dan juga pemerintah sudah memberikan kontribusinya untuk melakukan dukungan seperti adanya konseling dan sebagainya, nah ini bagaimana dukungan dari keluarga ataupun dari pembagian peran domestik agar bisa menjaga kesehatan mental dan juga tentunya fisik dari kaum perempuan sendiri? Sekali lagi peran ini harus dibagi ya, karena banyak sekali kan dalam satu keluarga yang dulunya mungkin dalam satu keluarga itu kita bayangkan ya, ketika kita harus beraktivitas di luar rumah, baik itu baik itu suami, istri, ibu ataupun anak, ketika mungkin dulunya starting pukul 6 itu sudah 6 sudah keluar rumah semua ya, saya. Artinya si anak kita belajar di sekolah, kita yang bekerja di ruang publik juga sudah mungkin ke kantor dan sebagainya. Nah, ketika situasi ini mengharuskan ruang diskusi kita akhirnya terjadi di rumah, aktivitas kita di rumah, mungkin di tahap-tahap awal kita masih ya proses adaptasi ya. Tapi setelah itu kan mulai timbul kejenuhan, rasa bosan, bagaimana waktu yang dulunya singkat begitu ya, menjadi panjang. Nah, ini tentunya tetap harus ada pembagian peran. Karena sekali lagi ini tidak bisa bagaimana memainkan peran masing-masing, termasuk juga kepada anak-anak kita ya. Anak-anak kita kan juga tentunya dengan situasi ini ya, mereka juga sampai dengan saat ini mereka masih dalam proses pendidikan jarak jauh ya, artinya juga saya yakin mereka dengan ruang mereka yang biasa berkomunikasi dengan teman-temannya, dengan peer group-nya, nah sekarang juga terbatas untuk itu ya. Kita juga karena kekhawatiran kita juga dengan anak-anak kita masih belum membolehkan untuk keluar rumah ya, artinya ketika pembagian dalam ruang domestik, saya pikir ini juga tetap harus ada komitmen semuanya anggota keluarga. Siapa melakukan apa itu menjadi penting ya, supaya nanti dalam prosesnya juga menghindari terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan ya, tadi kekerasan dan sebagainya. Karena kekerasan ketika orang tuanya sudah dalam kondisi yang tingkat stres yang tinggi begitu, biasanya kan anak ya. Ya, yang menjadi pelampiasan. Ini yang kita hindari, jangan sampai lah. Karena kita semua sudah dalam situasi sulit, nanti ditambahkan dengan situasi yang juga akan menambah lebih sulit lagi dan lebih kompleks lagi. Saya pikir pola komunikasi menjadi penting. Komunikasi untuk saling menyapa, untuk saling mengeluarkan tadi rasa unek-unek dan sebagainya ya. Saya pikir itu semua harus dimulai dari keluarga, karena ini memang yang menjadi miniatur dari dari kehidupan kita sebagai unit terkecil ya. Keluarga kan sebagai unit terkecil dalam masyarakat. Iya, jadi sebenarnya memang benar sekali, perlu sekali itu dan penting sekali pola komunikasi, kemudian juga
pembagian peran, dukungan-dukungan dari setiap anggota keluarga terhadap terutama khususnya kaum ibu. Jadi di sini sebenarnya pandemi ini tidak selalu memberikan dampak yang negatif, tetapi kalau kita sikapi dengan positif, jadi sebenarnya justru memunculkan rasa kepedulian dari setiap anggota keluarga bahwa setiap anggota keluarga ini tidak hanya harus mengerjakan ini, tetapi semuanya juga ikut bersama menyumbangkan apa yang bisa dilakukan untuk satu sama lain. Karena kalau tidak seperti yang Bu Ratna katakan tadi bahwa anak bisa jadi korban untuk pelampiasan. Nah, selama pandemi ini bagaimana sih dampaknya terhadap tumbuh kembang anak? Sekali lagi kalau berbicara dampak pandemi ini kan tidak mengenal segmen usia ya. Kalau kita berbicara anak ini kan artinya seseorang yang 0 sampai 18 tahun ini anak. Ya, anak ini ya anak-anak yang seseorang yang berada di bawah 18 tahun. Nah, kondisi ini yang tentunya bagaimana proses tumbuh kembang anak tadi ketika anak saat ini pemenuhan hak dasar juga menjadi penting ya. Pelayanan dasar bagaimana kita memastikan hak kesehatannya, hak pendidikannya, hak untuk mendapatkan asupan gizi. Nah, ini kan juga menjadi penting. Ketika anak usia 0 sampai dengan 5 tahun ketika ini ada dianggap sebagai golden age gitu ya. Bagaimana kita dalam situasi sulit ini pola konsumsi tidak berpengaruh gitu ya, karena situasinya memang tidak mudah kita untuk yang selama ini sehari-hari dengan tingkat mungkin ini kan berkorelasi dengan tingkat penghasilan ya Mbak Tasya. Tapi bagaimana memastikan ini juga proses tumbuh kembang anak, bagaimana dia mendapatkan yaitu layanan-layanan di dalam misalnya pendidikan juga bagaimana dia mendapatkan pendidikan pengasuhan menjadi penting. Ya, ini pengasuhan dalam situasi ini figur ayah, figur ibu gitu ya, orang tua itu menjadi penting. Jadi pola pengasuhan, karena sekali lagi anak-anak itu dalam proses tumbuh kembangnya kan dia mendengar, lebih cepat mendengar ya, mendengar apa yang dia dengar, melihat apa yang dia lihat. Nah, ini juga supaya juga mereka juga tetap happy, tetap gembira, mendapatkan keteladanan juga yang baik. Keteladanan dari perilaku kita orang-orang dewasa yang ada dalam keluarga itu. Nah, ini juga proses tumbuh kembang itu kan tidak hanya secara fisik ya, tetapi bagaimana karakter, mental itu juga menjadi penting. Nah, ini yang proses ini yang juga harus selalu kita jaga ya, jangan sampai anak-anak kita nanti ke depan malah akan melihat situasi ini akan membuat mereka menjadi trauma berkepanjangan. Nah, ini yang menurut saya juga harus menjadi perhatian kita semua, Mbak Tasya. Dan juga didorong juga kreativitas dari kaum ibu untuk seperti tadi menjaga gizinya, karena sebenarnya untuk bisa menyediakan kebutuhan gizi yang mencukupi untuk meningkatkan imunitas tubuhnya itu tidak harus mahal ya. Tidak harus mahal. Tapi bagaimana mengolah pola konsumsi yang sederhana tetapi tidak mengurangi asupan gizi. Nah, itu kita juga mengeluarkan lagi, Kementerian PP dan PA banyak sekali yang kita juga dengan asosiasi dengan Persagi dan Persahi itu gizi, ahli gizi melakukan pelatihan online untuk gizi. Nah, tadi memanfaatkan yang ada di sekeliling kita, misalnya apotek hidup, warung hidup, misalnya bagaimana kita menanam tadi dari hal-hal yang sifatnya kreativitas yang selama ini tidak kita pikirkan, Mbak Tasya. Kita mulai dari menanam dulu kan ibu-ibu kita zaman dulu gitu ya, kita menanam apotek hidup, menanam warung hidup ya, yang sayuran-sayuran itu kan misalnya bisa kita manfaatkan untuk menjadi sebuah olahan makanan yang tidak perlu mahal, tetapi ini tidak mengurangi kandungan gizi yang untuk proses tumbuh kembang anak. Tidak hanya untuk anak ya, tetapi juga untuk anggota keluarga yang lain. Semua anggota keluarga. Betul. Tidak semua yang sederhana itu mengurangi proporsi dari yang seharusnya kita siapkan gitu ya. Nah, kalau berbicara mengenai kesehatan mental dari anak-anak ini, ternyata dampak pandemi ini juga sayang sekali meningkatkan kejadian atau tindak kekerasan terhadap anak. Nah, ini apa yang perlu dicermati terkait dengan perlindungan anak di masa pandemi? Kita kemarin juga ini yang perlu kami sampaikan lagi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan juga berkolaborasi dengan dunia usaha. Kita berkolaborasi dengan dunia usaha ya, artinya kemarin di awal-awal bulan atau di pertengahan di 6 bulan pertama itu kita memberikan dukungan dalam bentuk memenuhi kebutuhan spesifik perempuan dan anak. Misalnya kan berbeda ya antara kebutuhan perempuan dengan laki-laki nah kita bekerja sama dengan dunia usaha memenuhi itu. Kemarin memberikan dukungan dalam bentuk kebutuhan spesifik perempuan dan anak. Itu juga termasuk dalam konteks kita memberikan
perlindungan untuk tadi imunitas, untuk kesehatan, untuk pola konsumsi supaya mereka tidak gampang jatuh sakit. Nah, kemudian kita juga mengembangkan karena memang anak-anak kan juga perlu edukasi ya Mbak ya. Yeah. Edukasi ya Mbak Tasya ya. Bagaimana kita mengembangkan model-model komunikasi, lagi-lagi komunikasi, informasi dan edukasi untuk anak-anak dengan gayanya anak-anak supaya mereka juga sudah sibuk dengan urusan pekerjaan tapi dia juga punya waktu untuk relaksasi, melihat misalnya video-video yang kita kembangkan ya. Kita punya video-video grafis yang memang itu sasaran anak. Jadi bagaimana melatih mereka untuk gembira, melatih mereka untuk selalu berkreativitas. Anak-anak ini juga mulai banyak loh, kemarin juga saya lihat banyak sekali mendengarkan juga dari cerita teman-teman, dari kolega. Nah ini sisi positifnya ya, tapi sekali lagi kewajiban utama mereka adalah kalau bagi yang sudah sekolah kan kita mendorong mereka untuk terpenuhinya sekolah ya. Tetapi di luar itu bagaimana memanfaatkan waktu ini untuk kreativitas mereka. Akhirnya mereka juga banyak yang berhasil, usaha-usaha yang dia mulai dari memasak, dari belajar dari medsos dan sebagainya. Nah khusus untuk perlindungan ini juga dengan BNPB kita mengeluarkan protokol-protokol perlindungan anak. Itu juga menjadi penting, catatan-catatan penting karena memang anak kan spesifik ya, artinya beda treatmentnya dengan orang dewasa. Demikian juga tadi ketika sedikit menyinggung yang kekerasan berbasis gender, kita juga melakukan protokol perlindungan perempuan dari kekerasan. Semua kita sebetulnya sudah kita upayakan gitu ya. Secara menyeluruh secara ya, menyeluruh, di semua aspek dan tinggal bagaimana sebetulnya kita mendesimasi ini, mengimplementasikannya ini dengan kerja bersama sebetulnya Mbak Tasya. Bu Ratna, ini memang selama pandemi ini data menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak dan juga perempuan meningkat, baik secara fisik, mental, seksual begitu ya. Nah bagaimana dari Kementerian PPPA sendiri membantu mengatasi masalah ini? Ya, persoalan-persoalan ini juga cukup banyak ya, selain tadi yang layanan-layanan yang kita siapkan ya Mbak Tasya, kita ada gerakan berjarak itu menjawab harapan kami, menjawab semua persoalan-persoalan ya, karena itu gerakan multi stakeholder ya yang ada di pusat, daerah dan juga yang ada di grassroots. Nah kemudian kasus-kasus kekerasan ini juga kami dengan forum-forum yang ada di masyarakat, banyak sekali komunitas-komunitas yang terbentuk yang secara terkait dengan isu perempuan dan anak ini. Kita misalnya untuk isu anak kita ada namanya pelindungan anak terpadu berbasis masyarakat. Ini juga volunteer gitu ya. Semua pendamping, kemudian juga ada Puspaga, Pusat Pemberdayaan Keluarga. Kemudian kita juga ada Puspa, partisipasi publik untuk masyarakat, partisipasi publik untuk perempuan dan anak. Kemudian kita juga punya pengembangan yang lain ya, tentunya ini menjadi cara kita untuk bagaimana menjawab persoalan-persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak di masa COVID-19 ini. Kemudian di daerah kita juga ada unit pelayanan teknis daerah, jadi UPTD. Ini di bawah koordinasi Dinas Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kita juga punya, kalau daerah yang belum memiliki UPTD, ada namanya P2TP2A. Nah ini menjadi tempat untuk konsultasi bagaimana ketika terjadi kasus-kasus kekerasan khususnya yang terjadi di daerah. Tentunya ini juga dengan standar-standar SOP bagaimana memberikan layanan mulai dari pengaduan sampai dengan proses-proses ketika korban ini apa sih sebetulnya yang dibutuhkan gitu ya. Ketika pengaduan ini apa yang harus ditindaklanjuti. Ketika misalnya kasusnya perlu rehabilitasi sosial misalnya ya kita akan mengkomunikasikan ini dengan Kementerian Sosial misalnya seperti itu. Ini berjejaring, artinya berkoordinasi dengan semua pihak, tetapi ada satu ruang yang namanya ada unit UPTD, Pelaksana Teknis Daerah, PPPA. Ya. Ini juga terkoneksi dengan ruang pelayanan unit PPA-nya kepolisian. Kalau ini berpersoalan dengan masalah hukum. Jadi ini terkoneksi juga di sana. Tapi ini sekali lagi saya juga ingin mengapresiasi teman-teman yang di lapangan, luar biasa, perempuan pendamping itu luar biasa Mbak Tasya. Mereka juga bergerak tanpa henti dalam situasi yang sulit. Ini tetap melakukan hal-hal yang terkait dengan bagaimana menyediakan layanan perempuan korban kekerasan ini juga menjadi semangat yang luar biasa yang dibangun oleh teman-teman di grassroots. Iya, karena pasti di lapangan tantangannya sangat tinggi, sangat besar sekali karena biasanya juga kan harus
ditangani dengan hati-hati Betul. karena menyangkut juga masalah-masalah Masalah sensitif. sensitif. Nah ini apalagi di tengah pandemi ini, apakah ada protokol kesehatan tertentu ataukah perlakuan khusus yang dilakukan di tengah pandemi seperti ini? Ya, ini nanti yang terakhir mungkin setelah sekian banyak yang sudah kita inisiasi, tentunya inisiasi ini juga ada kegiatan-kegiatan yang menjadi kerjasama dengan multi pihak ya tadi ya, dengan kementerian lembaga terkait, dengan pemerintah daerah, dengan masyarakat, dengan dunia usaha. Tentunya protokol-protokol ini yang tadi kami sampaikan. Ada protokol perlindungan perempuan dari kekerasan. Itu dari mulai teknis bagaimana ketika pendampingan, bagaimana ketika teknis harus menyediakan layanan-layanan yang diperlukan oleh korban dan sebagainya, itu ada semua. Di sana ada kita lengkap Mbak Tasya, nanti kalau memang ini bisa menjadi bahan bacaan kita semua, dan ini kita diseminasi sebetulnya, dan panduan-panduan teknisnya juga ada di sana. Jadi sekali lagi ini kita ingin juga memberikan yang terbaik, tapi tentunya juga dalam situasinya berbeda ya Mbak, ini karena kebanyakan juga kita ini teman-teman di unit pelayanan pengadaan layanan ini kan juga situasinya saat ini bahkan mereka sudah bekerjanya luar biasa ya, mereka kadang-kadang mengabaikan untuk kesehatan dirinya sendiri, tapi ya itu yang tetap kita lakukan, SOP itu tetap berjalan, tetapi dalam situasi yang memang ini pandemi COVID ya, yang dengan kondisi keterbatasan yang ada. Tapi kemarin terakhir ini juga perlu kami sampaikan Mbak Tasya bahwa di bulan September yang lalu Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ibu Bintang Puspayoga mendapatkan amanat khusus dari Bapak Presiden. Ini juga seiring dengan berkembangnya penyebaran dari COVID-19 yang sudah memasuki klaster keluarga. Yeah. Nah kemudian beliau ditugaskan oleh Bapak Presiden untuk melakukan langkah-langkah konkret. Yang pertama adalah bagaimana memasifkan gerakan 3M. Ini terus harus dilakukan, yang kemudian akan menjadi tadi jargonnya ingat pesan ibu, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Kemudian yang kedua, beliau juga ditugaskan untuk menyusun protokol kesehatan keluarga. Yang ini juga sudah dirilis ditandatangani di bulan Oktober yang lalu oleh Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Kesehatan dan juga Kepala BNPB. Isinya apa? Ini khusus untuk protokol kesehatan keluarga. Ada 4 hal yang ada di sana. Bagaimana pertama adalah protokol kesehatan secara umum, lagi-lagi ya tadi 3M, memasifkan gerakan 3M. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita ketika ada anggota keluarga yang terpapar. Kadang-kadang kan kita kaget ya. Kemarin kan begitu ada keterpaparan dan ini terjadinya di keluarga, artinya apa yang harus disiapkan ketika ada salah satu anggota kita keluarga yang terpapar. Kemudian yang kedua adalah yang ketiga adalah ketika ada masyarakat sekitar yang terpapar. Itu juga ada hal-hal yang kemarin menjadi konsentrasi atau menjadi fokus dari protokol kesehatan keluarga. Yang ini juga mohon nanti juga tentunya dukungan dari semua pihak untuk juga kembali mengingatkan, karena sekali lagi kita tidak pernah tahu kapan pandemi ini akan usai ya. Karena sekali lagi saya juga melihat di masyarakat kita mulai mengingat, jangan bosan-bosan untuk mengingatkan, karena situasi ini ketika di menjelang akhir tahun ini, kemarin juga ada libur panjang dan sebagainya ya, tetap harus bagaimana protokol kesehatan ini harus kita jaga. 3M memang itu kuncinya, itu di 3M ya. Kuncinya di 3M, membangun kesadaran masyarakat untuk selalu waspada, jangan lengah, karena ini juga kita tidak akan pernah tahu. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana kita bersama-sama bekerja, berpikir bersama untuk keluar dari situasi ini. Tentunya dengan apa? Pemerintah, Kementerian Pemberdayaan Perempuan juga memikirkan program-program kita sebut sebagai recovery. Program-program recovery untuk supaya pemulihan itu betul-betul optimal, kita bisa kembali kepada situasi normal seperti tahun yang lalu. Baik. Bu Ratna, terima kasih banyak atas penjelasan dan juga waktunya bersama kami dari Magdalene.co. Dan itulah tadi obrolan kita dengan juru bicara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ratna Susianawati. Sampai di sini obrolan kita di podcast Perempuan Lawan Pandemi. Mari kita taat protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19, jaga kesehatan kita semua dan keluarga, serta perbarui informasi seputar pandemi dari situs-situs yang kredibel. Salah satunya kamu bisa kunjungi covid19.go.id. Saya ulangi,
Salah satunya kamu bisa kunjungi covid19.go.id. Podcast ini kerjasama Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB dengan Magdalene.co. Saya Tasya Felder, terima kasih sudah mendengarkan. Kita jumpa lagi di tema seru lainnya.